Vina ya? Bu Vinanya diganti ke Bu Asri, Pak. Oh, Bu Asri ya, oke. Iya. Silakan, Pak. Bu Vina nggak bisa ya? Iya, Bu Vina lagi sakit, Pak, perutnya. Apa? Bu Vina perutnya lagi sakit, Pak. Oh iya, nggak apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Divita atas kesempatannya. Jadi sesuai dengan permintaan Saudara Tiara, pada kesempatan ini kita mengadakan seminar proposal atas nama Mahasiswa Bimbingan Sehat Mbak Tiara ya, terkait dengan skripsi yang proposal skripsi yang diajukan pada hari ini untuk sidang sempro. Untuk itu kepada Pak Muklis, Bapak Dr. Muklis sama Ibu Asri, ucapkan terima kasih atas kedatangannya untuk bisa memberikan masukan kepada mahasiswa kami Tiara untuk kesempurnaan proposal skripsi ini. Untuk itu kepada Tiara kita berikan kesempatan untuk presentasi maksimal 15 menit ya. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah sudah terlihat presentasi dari saya, Pak? Belum, mungkin lagi loading nih. Masih belum. Baik. Apakah sudah terlihat? Udah. Baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore Pak Sparta selaku dosen pembimbing skripsi saya, serta Bapak Muklis dan Ibu Asri selaku dosen penguji pada sore hari ini, serta pihak akademi kampus dan audiens. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini saya akan memaparkan seminar proposal yang berjudul Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Kecukupan Modal, dan Efisiensi Operasional terhadap Kinerja Keuangan Bank. Yang pertama adalah latar belakang. Pada akhir tahun 2019, adanya kejadian luar biasa yang disebabkan oleh virus COVID-19 yang membuat sebagian negara melakukan pembatasan kegiatan sosial hingga saat ini masih dilakukan pemulihan ekonomi. Hal tersebut terlihat dari kondisi return on asset bank umum konvensional pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,88% apabila dibandingkan di tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2018 penurunan sebesar 0,10%. Dan pada tahun 2018 menuju 2019 penurunan hanya sebesar 0,08%. Menurut laporan tahunan OJK tahun 2020, hal ini disebabkan karena perlambatan laba yang terus-menerus. Di sisi lainnya, adanya masalah peningkatan kredit bermasalah yang dilihat dari rasio NPL gross pada tahun 2020. Adanya kenaikan sebanyak 0,56% menjadi 3,06% pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan kemampuan bayar debitur dan bank jauh lebih selektif dalam penyaluran dananya untuk kredit. Lalu dilihat dari sisi likuiditas bank umum konvensional, bahwa pada tahun 2020 adanya penurunan sebesar 11,84% menjadi 82,5%. Hal yang mempengaruhi adanya penurunan ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil serta penyaluran kredit yang melambat dan memiliki pengaruh dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Justru pada sisi permodalan bank pada tahun 2020 dilihat dari rasio capital adequacy ratio terlihat adanya kenaikan sebesar 0,49% dari 23,40% pada tahun 2019. Laporan OJK mengungkapkan peningkatan KAR ini disebabkan adanya kontraksi ATMR di tahun sebelumnya dan juga kredit bermasalah yang mengalami kontraksi. Selain itu, dilihat dari sisi pendapatan operasional yang mengalami perlambatan yang dilihat dari rasio BOPO pada tahun 2020 yang meningkat tajam sebesar sebanyak 7,19% menjadi 86,58%.
Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi COVID-19 meskipun sedang mengalami pemulihan, memberikan dampak pada risiko kredit, risiko likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi operasional atas pengaruhnya terhadap kinerja keuangan bank. Oleh karena itu, batasan masalah pada penelitian ini yang berfokus mengukur kinerja keuangan sebagai variabel dependen dengan menggunakan proksi return on asset dan menggunakan variabel independen pada penelitian ini yaitu risiko kredit dengan proksi NPL secara gross, risiko likuiditas dengan proksi LDR, loan to deposit ratio, dan kecukupan modal dengan proksi CAR, lalu efisiensi operasional dengan rasio BOPO. Kemudian, pada penelitian ini terdapat dua variabel kontrol, yaitu leverage dengan rasio debt to equity ratio, serta ukuran bank dengan menggunakan logaritma dari total aset. Kemudian penelitian ini menggunakan objek bank umum konvensional yang listed di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan bank? Kedua, apakah terdapat pengaruh risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan bank? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kecukupan modal terhadap kinerja keuangan bank? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan bank? Lalu, tujuan penelitian ini yang pertama menguji risiko kredit, risiko likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi operasional terhadap kinerja bank umum konvensional yang listed di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, melakukan analisis terkait pengaruh yang ditimbulkan oleh risiko kredit, risiko likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi operasional terhadap pengaruh yang akan ditimbulkan pada kinerja keuangan bank umum konvensional yang listed di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2020. Lalu, landasan teori pada penelitian ini menggunakan grand teori agency teori. Menurut Jensen McClung 1976 menjelaskan bahwa adanya kontrak antara hubungan prinsipal dan agen terkait pengambilan keputusan. Asymmetry information merupakan permasalahan yang akan dialami prinsipal dan agen. Adanya persaingan antar perusahaan membuat para agen berusaha untuk menyajikan laporan keuangan dengan baik yang menggambarkan kinerja bisnis. Karena semakin baik kinerja keuangan bank tersebut, maka pihak prinsipal akan cenderung menginvestasikan dananya untuk modal bank atau perusahaan tersebut karena return yang akan mereka dapatkan sesuai dengan kualitas dari kinerja tersebut dan apa yang mereka inginkan. Oleh karena Mbak itu, Tiara buka videonya, buka video Mbak Tiara. Videonya dibuka aja. Di-on-kan videonya. Halo? Halo, iya Pak. Di-on-kan videonya. Dia udah on kan? Jangan dimatiin video. Oh iya Pak, baik. Video jangan di-off-kan, di-on-kan terus ya. Dan itu kalau bisa jangan dibacakan singkat-singkat aja. Oh ini baik cukup Pak. waktunya. Oh iya, baik Pak. Kemudian kinerja keuangan merupakan tingkatan posisi kesehatan yang telah dicapai perusahaan dari nilai perusahaan dan pengukuran yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Menurut Sparta 2017 mengungkapkan bahwa terdapat 4 perhitungan rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas yang dikenal dengan rasio profitabilitas yang pertama yaitu return on asset, return on equity, net profit margin, dan total asset turnover. Kemudian, risiko kredit merupakan kerugian yang timbul karena debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, menurut Sparta 2016, apabila bank tidak melakukan pengelolaan atas kredit bermasalah tersebut, maka akan menimbulkan beban yang memberikan dampak pada kinerja keuangan bank. Kemudian, risiko likuiditas merupakan kesanggupan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu, teori yang keempat yaitu kecukupan modal yang merupakan kemampuan bank dalam memelihara modal yang dimilikinya. Yang harus dikelola, diidentifikasi, diukur, diawasi, dan dikendalikan oleh pihak manajemen untuk mengurangi risiko. Teori selanjutnya yaitu efisiensi operasional. Efisiensi operasional merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk memaksimalkan pendapatan yang
dilakukan dengan mengelola biaya dan sumber daya secara efisien. Pada penelitian terdahulu, menurut Sparta 2017 yang berjudul Analisis Pengaruh Efisiensi dan Kecukupan Modal Terhadap Kinerja Keuangan ini, memperoleh hasil bahwa efisiensi operasional, kecukupan modal, ukuran bank, dan pertumbuhan kredit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Untuk pertumbuhan produk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian selanjutnya yaitu Sari dan Mei 2017 yang berjudul Analysis of the Effect of Third-Party Fund, Capital Adequacy Ratio, and Loan-to-Deposit Ratio on Banks' Profitability after the Application of IFRS. Objek yang digunakan sebanyak 22 bank konvensional pada tahun 2012 hingga 2013 menggunakan metode regresi linear berganda. Lalu penelitian Fang et al. 2019 yang berjudul Bank Performance in China, A Perspective from Bank Efficiency, Risk-Taking, and Market Competition dengan objek bank komersial di China pada periode 2003 hingga 2017. Dengan menggunakan dua dependent variable sebagai proksi dari profitabilitas, yaitu return on asset dan net interest margin. Kemudian berikut gambar dari kerangka pemikiran penelitian ini. Yang pertama, non-performing loan yang merupakan proksi dari risiko kredit, LDR, loan to deposit ratio yang merupakan proksi dari risiko likuiditas, capital adequacy ratio yang merupakan proksi dari kecukupan modal, dan rasio BOPO, biaya operasional dan pendapatan operasional yang merupakan proksi dari efisiensi operasional terhadap dependent variable yaitu return on asset, dan menggunakan dua variabel kontrol merupakan bank size dan leverage. Hipotesis pada penelitian saya yaitu hipotesis one tail yang merupakan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Objek penelitian ini yaitu perbankan umum konvensional yang listed di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2016 hingga 2020. Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian kausalitas dengan jenis penelitian kuantitatif menggunakan data panel sekunder. Metode pengumpulan data yaitu metode dokumentasi dengan laporan tahunan dari website Bursa Efek Indonesia maupun website perbankan tersebut. Yang kedua, melalui literasi atau jurnal terdahulu atau buku sebagai analisis dan landasan teori untuk hasil implementasi analisis hasil. Yang terakhir yaitu metode pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Kemudian berikut gambar operasionalisasi variabel beserta rumus variabel. Yang terakhir yaitu teknik pengolahan data dan analisis. Analisis statistik deskriptif yaitu penyajian data mean, standar deviasi, dan nilai maksimal dan minimal menggunakan alat EViews 9. Analisis persamaan regresi. Analisis ini menggunakan regresi data panel multiple linear regression dengan menggunakan dua model. Untuk model yang pertama, model regresi yang pertama untuk periode 2016 hingga 2019. Periode pertama ini sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Yang periode kedua, model regresi kedua yaitu pada periode 2019 hingga 2020 dengan adanya tambahan dummy variabel tahun 2019 menggunakan skor 0 dan tahun 2020 untuk tahun yang terkena COVID yaitu dengan skor 1. Kemudian analisis regresi data panel yaitu uji Chow, uji Hausman, uji LM, Langridge multiplier. Kemudian uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikoleniaritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Kemudian uji hipotesis yang merupakan uji statistik F, uji statistik T, dan uji koefisien determinasi. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Sparta, Pak Muklis, dan Ibu Asri. Oke, terima kasih kepada Tiara ya. Oh, videonya di-on-kan terus Mbak selama ujian ya, selama sempro ya. Yang dimatiin videonya. Jadi
Jadi selama Dari itu tadi hidup kok Pak. Waduh, oh ya, berarti saya yang saya yang sinyal agak kurang nih ya. Jadi Iya, hidup terus tadi. muncul lagi itu videonya ya, mati Oh lagi. iya, Enggak, dari tadi muncul terus kok Pak. Oh, gitu terus ya. Iya, Berarti saya aja nih lagi sinyal. iya. Enggak muncul Jadi, terus Pak. demikian Pak Muklis, Pak Asri, untuk itu kesempatan saya berikan kepada Pak Muklis untuk menanggapi, memberikan masukan dan ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Silakan Pak Muklis. Saya dulu apa Mbak Asri dulu nih? Pak Halo, Muklis Mbak atau Pak Asri, boleh Ya. silakan. Boleh, siapa? Mau Pak Mus? Mbak Asri dulu. Mbak Asri Boleh, dulu silakan. Ya, baik. Kalau saya yang pertama, riset gap-nya untuk penelitian ini apa, Tiara? Ibu, untuk research gap kan kalau saya penelitian jurnal acuan saya itu dari Ismanto 2020. Oh, ini boleh saya langsung jawab kan Ibu? Iya, mau langsung aja ya? Ya udah langsung aja, nanti baru Iya. pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Iya. Jadi penelitian saya itu menggunakan proxy untuk kinerja keuangannya menggunakan return on asset. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan return on equity, Bu. Itu. Serta ada penambahan variabel lagi serta variabel kontrol. Halo Mbak Tiara, tanyanya riset gap itu hasil penelitian sebelumnya yang hasilnya berbeda-beda, bukan itu. Yang tanya kamu baik, Asri itu Pak. riset gap, ngerti nggak riset gap yang Ya, kamu sebutkan gap di artinya apa? Tahu. latar belakang Kan sebagai itu. penelitian kamu, ya betul, perbedaan penelitian kamu dengan penelitian yang sebelumnya, kemudian isu-isu yang terkini update yang membuat kamu menarik untuk meneliti kembali judul ini. Ini kan berarti tadi maksud kamu ini replikasi ya dari penelitian sebelumnya ya. Oke, Iya, baik. Bu. Baik. Research gap dari penelitian ini karena adanya pandemi COVID-19. Kan kemarin itu kan yang isu pandemi naik, terus Bu, ekonominya menurun, makanya saya concern ke bank karena perbankan merupakan sektor real yang sangatlah sensitif terhadap kondisi ekonomi, makanya saya mau meneliti tentang bank dengan rasio-rasio tersebut yang merupakan rasio-rasio penting dalam bank yang merupakan indikator dari kinerja keuangan atau kesehatan bank itu. Gitu, Bu. Perbedaannya apa dengan penelitian yang sebelumnya? Perbedaannya dari kasus-kasus yang itu, Bu, kasus-kasus yang terbaru seperti tadi kan adanya kenaikan penurunan dari rasio-rasio yang tadi saya sebutkan itu, terus juga adanya pandemi, terus objek yang saya gunakan berfokus dengan bank umum konvensional. Kasus apa tuh yang yang tadi kamu yang udah kamu masukkan di belakang? Jadi dari kasus coba silakan dijelaskan. Dari kasus yang saya dapatkan dari laporan OJK tahun 2020, di tahun 2020 itu adanya penurunan di return on asset, terus adanya penurunan likuiditas, tetapi kecukupan modalnya itu masih tergolong baik karena masih tergolong 82% di tahun 2020. Itu, Bu. Padahal yang rasio-rasio yang lain itu menurun. Di perusahaan apa? Bisa kamu sebutkan kalau untuk isu yang terupdate-nya di perusahaan apa? Di perusahaan perbankan umum konvensional seperti halnya perbankan-perbankan besar seperti Bank BCA, Bank BRI, Bank berbuku 4, Bu. Jadi mereka itu kecukupan modalnya itu justru malah meningkat gitu di samping kredit macetnya itu naik ataupun likuiditasnya itu turun gitu, Bu. Oke, di sini saya minta sebenarnya kamu jelaskan ya, misalkan kasus di bank misalnya gitu kan, salah satu bank X gitu kan, ternyata ada nih perubahan dari sisi likuiditasnya, misalnya kinerja keuangannya gitu kan, seperti apa gitu. Jadi itu sih yang ingin saya minta kamu jelaskan ya, dari sisi yang menyebabkan kamu tertarik untuk mengambil judul penelitian ini atau mereplikasi judul penelitian ini, dan bagaimana untuk nanti kira-kira yang
hasil yang kamu prediksikan, yaitu dari hipotesis ya nanti ya, untuk prediksi hasil sementara gitu kan. Baik, Bu. Oke, belum maksimal sih sebenarnya. Nanti saya minta tolong kamu untuk menambahkan. Misalnya contohnya di sini bukan hanya laporan OJK saja, tetapi juga kasus-kasus yang di perusahaan. Karena di sini untuk di latar belakang ini kamu lebih kepada banyaknya ini adalah yang penelitian sebelumnya. Tetapi untuk kasus-kasus yang terjadi di tahun 2019 sampai dengan 2021 masih belum ya, seperti itu ya. Di sini saya melihat kamu menyantumkan tabel kinerja bank tahun 2016 sampai 2020, tapi kamu tidak menjelaskan terkait dengan kasus yang seperti apa nih yang membuat kamu tertarik mengambil judul penelitian ini dan mereplikasi dari penelitian yang sebelumnya ada ya, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan rumusan masalah kamu. Oke, rumusan masalah kamu di sini udah fix semua nih ya, semuanya pakai apakah ya, terdapat pengaruh resiko terhadap kinerja keuangan, risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan, kecukupan terhadap kinerja keuangan, dan pengaruh efisiensi ya. Berarti 4 ini ya yang kamu jadikan variabel dan kamu linkkan ke kinerja keuangan ya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan teori utama kamu apa yang kamu gunakan di sini? Grand teorinya, Setiara. Grand teorinya agensi teori, Bu, dan kinerja keuangan. Itu aja. Selain agensi teori ada lagi yang lainnya? Itu, Bu, kalau dari saya. Oke. Kemudian untuk metodologi nanti kamu ngeraninya pakai apa nih analisis datanya? Pakai alat eFuse, menggunakan analisis metode regresi linear berganda, Bu. Oke. Kemudian untuk jurnal acuannya, jurnal internasional dan nasionalnya ada berapa Tiara yang sudah memasukkan? Ada di deskripsi ada 11, Bu. Jurnal nasional berapa, internasional berapa? Jurnal nasionalnya itu 4, jurnal internasionalnya itu 6, Bu. Jurnal internasionalnya dari siapa aja yang kamu jadikan referensi? Ada dari, sebentar ya, Bu. Ada dari Yildirim, lalu ada dari Yildirim, Azizah Taswan, kemudian ada Fang et al, ada dari Ekinci Poeres, kemudian Setiawati, ada dari Ismanto 2020 dan Setiawati, Bu. Itu internasional. Untuk yang nasionalnya ada di sini semuanya terkait dengan yang kamu teliti ya, tapi ada beberapa saya lihat untuk variabelnya berbeda ya. Kemudian tadi case-nya juga, jadi bukan hanya terkait dengan kinerja keuangan, tapi saya lihat ada yang terkait dengan bank size, ada yang tidak terkait dengan kinerja keuangan ya, tetapi variabel seperti ROA, ROE seperti itu gitu ya untuk di sini ya. Oke. Oke, itu dulu mungkin nanti saya tambahkan. Pak Muklis, silahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Halo. Ini siapa namanya tadi? Tiara, Pak. Tiara ya. Iya. Tiara, sejak kapan ini mulai bimbingan? Tiba-tiba kok udah sempro? Sudah semenjak setelah diumumkan dari dosen pembimbing, terus kan itu Jumat, Pak. Sabtunya langsung bimbingan sama kelas Sparta, Pak. Langsung sempro? Tiap minggu bimbingan, Pak. Tiap minggu bimbingan. Oh gitu.
Ada sebulan. Ada sebulan. Lebih 1,5 bulan. Iya, Pak. Oh, bimbingan saya pada kemana ya? Kok belum kontak saya nih? Jadi 1,5 bulan sempro gitu Pak ya? Biar cepet ya Pak ya? Ya, tiap minggu Pak, 7 kali pertemuan tuh. Wah, Pak Sparta rajin ini, Bang Muklis. Makanya cepet nih Tiara. Tapi ini belum ada dasar pustaka ya, Tiara. Oh iya Ibu, tapi Ini sudah ya. saya mendelay Ibu. Ya, belum Ya, saya oke. itu. Bimbingan saya pada kemana ya? Waduh, kayaknya belum ada nih. Di halo-halo lagi Pak Muklis bimbingan ya Iya. berarti. Ya, jadi bagus nih kalau cepet-cepet begini ya, biar bisa segera selesai. Iya, amin Pak. Teorinya udah habis, teori udah habis semua. Udah nggak ada kuliah lagi? Udah nggak ada Pak, tinggal magang. Oh, magang. Di mana Iya. magangnya? Di Bank BRI Pak. Oh, di BRI. Udah berapa bulan? Sudah hampir mau jalan 2 bulan Pak. Oh, gitu. Bagus, bagus. Di bagian apa di sana? Bagian kredit Pak, administrasi kredit. Oh, di cabang. Iya di cabang Pak penempatannya. Tahun ini di cabang semua. Cabang mana? Cabang Bekasi Pak. Oh, gitu. Terus kredit kayak apa yang diliatin? Yang dicatetin? Diadministrasikan kecil ya? UMKM? Iya Pak, maksimal 5M. Kalau lebih dari 5M dia masuknya pihak Kanwil Pak. Oh, gitu. Wah, Iya. bagus. Ya, pengalaman saya 2 bulan. Banyak itu pengalamanmu ya. Iya Pak, amin. Oke, bagus, bagus, bagus. Ya, mudah-mudahan ini cepat selesai ya, segera bisa selesai. Magangnya juga jangan sampai jangan sampai tidak dimanfaatkan gitu ya. Manfaatkan benar. Magang itu benar-benar susah cari magang itu ya. Iya Pak, siap Pak. Skripsi juga penting, tapi magang juga penting gitu. Jadi dua-duanya lah. Tapi enak nih kalau udah nggak ada kuliah, tinggal magang sama skripsi aja enak ini. Iya Pak. Ya oke. Saya pada dasarnya pokoknya mendukung penelitian kamu ini. Kalaupun saya memberikan masukan-masukan, tujuannya adalah untuk supaya kamu lebih baik gitu ya. Iya Pak. Lebih baik. Jadi misalnya tadi kan kamu bilang mengenai leverage misalnya. Leverage itu kontrol variabel ya? Iya, kontrol variabel Pak. Variabel. Nah ini kamu mereplikatnya, yang kamu replikat itu bank bukan? Iya, objeknya bank. Yang kamu replikat tadi penelitiannya siapa? Ismanto 2020 Pak. Oh, dari mana tuh? Perguruan tinggi mana? Coba ya Pak, saya lupa. Jurnalnya kamu tahu dong, pasti kamu baca bolak-balik dong. Iya. Kalau nggak salah universitas, sebentar ya Pak, saya buka. Dari Universitas Ahmad Dahlan, Pak. Jakarta? Iya. Oke. Dekat situ di Jalan Limau itu. Apa judulnya? Judulnya Pengaruh Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan. Oh, berarti bank ya? Iya. Dia pakai apa namanya tadi, kontrol variabelnya leverage juga? Dia nggak pakai kontrol variabel, Pak.
Oh gitu. Untuk Nah terus dismantle kamu tuh nggak pakai kontrol variabel, Pak. menggunakan kontrol variabel mereplikasi siapa? Kalau saya menggunakan kontrol variabel karena mereplikasi dari penelitian Pasparta. Oh gitu. Oh Iya, berarti Bang juga dong. iya Bang juga Pasparta juga Bang, Pak. Enggak, leverage-nya itu. Leverage-nya pakai rasio apa tuh nanti? Debt to equity ratio, Pak. Oh, debt to equity ratio. Iya. Debt-nya gimana debt-nya? Seluruh Total liabilitasnya, Pak. liabilitas. Berarti total aset kurangi modal gitu. Iya, dibagi dengan equity-nya, Pak. Iya, pokoknya semua sumber dana selain modal itu dianggap liabilitas gitu. Iya, Oh gitu. Berarti total debt dibagi ekuitas ya. iya, Pak. Itu merupakan leverage nanti. Iya, Oke, karena leverage itu biasanya jarang dipakai di bank gitu loh. Biasanya leverage itu dipakainya buat non bank. oh begitu, Pak. Biasanya ya. Iya, Biasanya penelitian-penelitian itu leverage itu untuk non bank. Karena kalau bank itu leverage-nya pasti tinggi. Iya, Pak. Karena Leverage-nya bank lebih itu, dari 500 bahkan, Pak. iya dong. Karena Iya, oh kamu kumpulin data. udah coba ngitung leverage-nya, Pak. Oh gitu, ya, ya. Leverage-nya berkisar antara berapa? Boleh saya presentasikan, Pak? Boleh, boleh. Bentar ya, Pak. Ini, Pak. Apakah sudah terlihat? Belum. Oh, bagus. Iya, Pak. Leverage. Iya, ini untuk bank-bank besar seperti yang Bank Buku 4, Pak. Ini leverage-nya sebegini. Seperti ini. TR itu ya? Iya, Debt debt to equity equity ratio. ratio. Oke, Iya, Pak. 500%. Bank BRI 500%. 500%. Kamu dapatnya angkanya gimana nih? Kamu ngitung apa kamu ambil? Hitung, Pak. Ini liabilitas dibagi dengan ekuitasnya, Pak. Oh gitu. Iya, Liabilitas saya apa ngitung. dapatnya? Liabilitasnya di total liabilitas yang di bagian ikhtisar keuangan itu, Pak. Oh, Di gitu. annual report. Pokoknya benar-benar di atas modal itu ya, sebelum modal ya? Iya, betul, Pak. Benar. Oke. Ya, oh di situ ya. Iya. Makanya ada yang 1000% segala ya. 1000% itu kan berarti 10 kali Iya. tuh. Iya, Pak. Oke. Kalau hipotesanya ini pengaruhnya positif atau negatif ke ROA nih? Leverage itu. Negatif, Pak. One tail, Negatif. Pak. Jadi negatif semua. Iya. Jadi leverage negatif, size juga negatif. Iya, Pak. Karena kan dia kontrol. Dia nggak masuk hipotesis, Pak. Iya, tapi kamu Iya. memasukkan dia sebagai kontrol karena menurut penelitian sebelumnya dia berkorelasi negatif dengan ROA gitu. Iya, Pak. Ya, jadi kamu nggak menguji itu karena berdasarkan penelitian sebelumnya sudah diketahui bahwa size itu berpengaruh apa negatif atau positif terhadap ROA? Negatif, Pak. Negatif. Iya. Demikian juga dengan leverage. Iya. Leverage berpengaruh negatif. Oke. Ya, ini kayaknya belum pernah kemarin yang semester kemarin belum ada masuk nih leverage nih, makanya mungkin Pak Sparta minta masukin nih leverage ya. Iya. Ya, memang perlu diuji juga sih. Jadi ini total aset dikurangi modal gitu ya. Aset kurang modal itulah utang gitu ya. Iya, hutang. Debt itu di situ gitu kan, terus dibagi dengan modalnya sendiri gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke. Satunya size ya. Iya. Semua diduga berpengaruh negatif. Iya, Pak. Oke.
Coba deh, kalau yang size kenapa dia negatif? Karena Penelitian. ada di penelitian Paspartet bahwa dia itu size itu berpengaruh negatif, Pak. Karena Tetapi objeknya bank pembangunan daerah, Pak, bukan bank umum konvensional ya, Pak. Gitu. Iya, untuk di penelitian Paspartet tahun 2017 itu objeknya bank pembangunan daerah, membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif juga terhadap bank size. Oh gitu. Iya, Pak. Ini catatan aja, nanti coba kamu teliti ya. Iya, Pak. Secara sepintas saja. Iya, Pak. Misalnya ROA-nya BCA sama ROA-nya bank buku 2 lah atau bank buku 3 gitu ya. Iya, BCA kan bank buku 4. BCA kan bank buku 4. Nah, kamu bandingin sama bank buku 2 gitu. Yang seluruh publik juga ya. Yang seluruh publik itu bank buku 2 ada nggak ya? Kamu kan targetnya bank publik kan ya, bank TBK ya? Iya, Pak. Bank TBK itu ada nggak bank buku 2 ya? Sepertinya ada, Pak, bank buku 2. Ada ya? Nah, Ada, coba Pak. kamu lihat bank buku 3 sama bank buku 2 sama bank buku 4 itu ROA-nya gedean mana gitu. Oh iya, Pak, baik-baik. Ya, ROA-nya gedean mana? Mestinya kalau tadi hipotesisnya tadi bahwa dia dimasukkan sebagai kontrol variabel karena size itu berpengaruh negatif terhadap ROA, gitu kan? Iya, Pak. Nah, tapi setahu saya BCA itu ROA-nya besar sekali. ROA itu besar sekali. BCA itu ROA-nya besar sekali. Padahal BCA itu kan asetnya besar. Iya. Ya enggak? Iya, Pak. Size-nya besar, ya enggak? Iya. BCA itu size-nya besar. Nah, setahu saya BCA itu ROA-nya tinggi sekali. Nah, padahal kalau berkorelasi negatif, mestinya kan kalau size-nya besar, ROA-nya kecil, betul nggak? Oh iya, iya Pak. Ya kan? Betul. Ya, nah, jadi nanti sebagai catatan aja, nanti kalau hasilnya seperti apa, nanti itu di anu aja, sebagai masukan lah gitu ya. Iya Pak. Nah, setahu saya BCA itu asetnya besar dan ROA-nya besar gitu. Iya. Makanya tadi kan yang penelitian yang kamu replikasi tadi kan ada yang pakai dua variabel kan, dua dependent variabel kan? Iya, ada Pak. Yang pakai ROA sama NIM, ya nggak? Iya, iya Pak. Nah, sebetulnya menarik loh itu ROA sama NIM. Kamu kenapa nggak tambahin NIM satu lagi? Untuk independennya Pak? Dependennya. Untuk dependennya. Kalau yang dependennya ROA kayaknya sebelum yang kakak kelasmu, ini yang duluan ini kakak kelasmu apa masih teman sekelas? Kakak kelas. Oh, kakak kelas, oke. Iya. Coba kamu lihat yang penelitian-penelitian yang baru yang mau pada wisuda ini, itu yang dependennya ROA kayaknya udah banyak deh. Iya Pak. Dependennya ROA. Nah, makanya kalau kamu tambahin satu dependennya NIM, saya rasa menarik tuh. Baik, ya, coba kamu pikirkan ya, apa mungkin nanti dibandingkan dua model regresi itu, Tiara, bandingkan hasilnya. Model regresi pertama dependennya ROA, regresi kedua dependennya NIM. Nanti hasilnya gue bandingkan nanti. Oh, begitu. Iya, nggak masalah. Ada tuh yang tambahin aja nggak apa-apa, kan itu juga nggak hanya menambah di bab 2-nya kinerja itu kan ada berapa ukurannya. ROA, ROE, NIM, kau bilang aja kamu pakai ROA dan NIM karena ingin membandingkan hasil itu aja. Oh iya Pak. Iya itu. Ya di bab 2 nanti ditambah. Nanti di bab 3-nya kamu tambahkan variabel. Jadi kalau dependenmu udah dua, kalau dua variabel dependen berarti dua model regresi kan? Iya Pak. Tambah nggak apa-apa, nggak masalah sih itu. Tambahin aja ya, biar lebih dalam analisis nanti kalau hasil lebih dalam gitu. Iya Pak. Dan mengenai apa size terhadap ROA terhadap size itu size terhadap ROA memang ini kan bicara makro ya, makro banyak industri, banyak bank. Kalau individu bank memang kalau BCA itu karena dia efisien, maka ROA-nya itu
tinggi karena efisien. Tapi di BPD beda Pak Muklis. Saya riset satu kan BPD itu malah negatif malah. Karena BPD itu banyak nggak efisien. Jadi kalau nggak efisien, ya itu jadi beda. Jadi kalau kita bicara secara makro bukan per individu bank. Kalau individu bank kenapa BCA itu positif? Karena dia itu efisien tinggi. Nah, jadi kalau bank efisien pasti negatif. Pasti negatif. Nah, Jadi kalau makin gede, makin kecil. Kalau BPD itu 11 tahun semua BPD di Indonesia. Hasil penelitian saya itu 11 tahun BPD Indonesia. Jadi setemuan saya itu. Jadi saya analisis karena saya teliti sebagian besar BPD itu gak efisien yang bagus cuma Bank Jabar mungkin sama satu lagi dua BPD Indonesia yang bagus kinerjanya. Satu lagi lupa saya bank apa ya, ada dua yang bagus Pak. Selebihnya enggak itu. Apalagi bank-bank yang di Indonesia Timur itu makin kecil berkacau. Betul Pak, bisa tuh Bang. Itu BPD kondisi BPD seperti itu Pak Muklis. Beda sekali kalau bank-bank umum aja, ada bank umum yang nggak efisien, euranya naiknya ses malah karena dia nggak efisien, ses malah tidak menjamin euranya naik Pak. Misal contoh dia kreditnya naik, tapi karena dia nggak efisien, kreditnya malah membengkak biaya cadangan penyisian itu kan, kreditnya naik, jadi orangnya turun karena nggak efisien. Seperti itu. Jadi BCA memang nomor 1 itu ya. Kinerja lebih bagus. Waktu saya riset waktu disertasi itu nomor 1 juga efisiensinya. Nomor 1 juga sih. Periode 2000 sampai 2011 itu. Itu Pak Muklis. Oh ya berarti penelitian bisa positif bisa negatif Pak. Jadi hipotesis jangan satu arah, dua arah. Hipotesis dua arah tuh, jangan satu arah. Jadi berpengaruh aja. Size berpengaruh terhadap ROA itu aja, jangan sampai negatif positif. Pokoknya size berpengaruh terhadap ROA. Ya, itu aja, jangan satu arah. Nah, kamu nggak usah bilang negatif positif karena di BPD itu kecenderungannya negatif. Tapi mungkin di bank-bank yang efisien itu positif. Jadi kamu bilangnya pokoknya berpengaruh gitu aja. Iya. Makanya dipakai sebagai kontrol variabel. Gitu ya. Iya Pak. Ya saya rasa itu aja dari saya. Ya, saya pengen tahu juga nih hasilnya kayak apa ya. Nanti kalau coba dibikin 2, mungkin dependent variabelnya 2 bagus lah itu karena kalau ROA itu kan aset itu kan gede banget ya, gede banget aset itu loh. Jadi laba dibagi aset, padahal asetnya itu bisa berapa? 5.000 triliun misalnya. 5.000 triliun itu kan gede banget. Iya Pak. Ya kan, jadi padahal dia sebagai pembagi kan, laba dibagi 5.000 triliun misalnya. 1.000 triliun, sorry, 1.000 triliun. Ya, misalnya kamu ngitung ROA-nya BCA. ROA-nya BCA dia laba berapa triliun? 8 triliun. Asetnya itu 1.000 triliun loh. 1.000 triliun itu kan nolnya ada 15. Iya, 15. Ya kan? Itu iya, gede Pak. banget itu. Sehingga laba dibagi aset itu jadinya itu kan. Nah, tapi kalau NIM itu kan net interest margin itu kan laba dibagi aset produktif ya, aktiva produktif. Nah, itu mungkin nggak terlalu besar gitu loh. Dan itu dia fokus di kredit. Kalau ROA itu kan tergantung pada yang lain-lain juga gitu. Kalau NIM kan fokus di bisnisnya bank gitu. Coba aja dicoba. Iya Pak. Ya, oke dari saya gitu aja. Baik Nah, Pak. selamat ya. Kamu namanya siapa sih panggilannya? Tiara apa Safina? Tiara Pak. Tiara, oke. Iya. Saya pengen tahu juga nih hasil penelitianmu ya. Nanti kamu Iya, Pak. kontak-kontak. Oke Pak, baik Pak. Nah, kamu ininya magangnya sampai bulan apa sih? Sampai bulan Desember Pak. Oh gitu. Ya udah, nanti pokoknya magangnya itu dimanfaatkan sebaik mungkin karena itu sangat penting loh buat apa? Kamu masukin di CV gitu untuk apa nanti kamu kerja juga kalau kamu pernah magang itu beda rasanya. Orang pernah magang, orang nggak pernah magang mulai kerja itu beda. Jadi kamu nggak beda lah, penampilannya juga beda. Misalnya kamu kerja di satu bank nanti taruh di bagian administrasi kredit, kamu pernah magang sekian bulan di BRI sama belum pernah magang di bank selama sekian bulan, beda banget. Jadi kamu
pelajari betul apa yang bisa kamu ketahui di sana gitu selama magang ini. Nah, Iya, terus Pak. didukung sama skripsi juga kan. Skripsi kamu kan juga fokus di bank sehingga nanti cepet lulus terus cepet kerja gitu. Amin, Pak. Seperti itu ya, Tiara ya. Iya, Pak. Selamat ya, Tiara. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Muklis sama Bu Asri. Nanti Mbak Tiara, kamu perbagi ya saran Pak Muklis, tambahkan aja NIM itu. Iya, Pak. Nanti waktu kamu mungkin di latar belakang kamu tambah lagi analisis ROA untuk bank besar BPD gimana kondisinya, tambahkan aja penjelasannya dari sama Pak Muklis tadi ya. Oh iya, Pak. Dan juga seperti BCA itu, BCA kasih tahu aja BCA karena efisien, ROA-nya asetnya tinggi, ROA juga tinggi. Tapi bank-bank itu efisien, tingginya aset karena ekspansi, malah karena tidak efisien menambah beban malah, jadi ROA-nya jadi turun ya. Iya, Itu yang jadi tambahkan di latar belakang itu untuk statement seperti itu. Kemudian kalau sebentar. Lagi sidang Pak. Oke, kemudian nanti juga Bu Asri tambahkan aja kasus yang yang terkait dengan kinerja itu ya, tambahkannya dengan saya tambah Bu Asri itu ya, 1 atau 2 kasus. Tapi jelas riset kita ini bukan studi kasus sebenarnya. Jadi riset kita risetnya sifatnya industri. Jadi bisa acuannya kasus, bisa juga acuannya makro, kondisi makro ya, kondisi makro keseluruhan data-data industri perbankan, bisa juga sebagai acuan untuk latar belakang melihat fenomena yang ada tanpa melihat ke kasus ya. Bisa juga kasus bisa itu. Jadi apa tambahin ya kasus ya. Kasus tentu, tapi kasus itu belum tentu mencerminkan kondisi makro lah. Kondisi makro kan namanya kasus. Kecuali kamu menelitinya kasus ya. Kasus misalnya si kasus pada bank Bumi Daya, Bank Bumi Daya. Kasus pada bank BTN. Nah, nanti kemudian kasus-kasus juga latar belakang fenomena ya. Tapi karena studinya yang bisa makro, kasus boleh aja. Tapi yang penting itu menelaah fenomena secara makro juga ya. Kondisinya seperti apa. Karena kalau saya di ilmu ekonomi pasti banyak makro kan. Masuk riset modal kan makro juga, bukan kasus itu. Ya, kecuali kalau kasus itu kalau 2-3 bank ya, tidak hal tertentu baru kasus ya. Ini tambahkan cari aja kasus, kalau nggak ketemu juga apa-apa ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih masukan Bu Asri sama Pak Muklis ya. Jadi sebagaimana tadi itu Pak Muklis, saya bimbing, saya paksa mereka harus bimbing sama seminggu sekali Pak, saya paksa. Kalau nggak suruh kita ke dosen lain segitu aja. Jadi kalau nggak mau ketemu saya seminggu, silakan pindah ke dosen lain segitu. Jadi kalau enggak, kalau enggak saya kasih tahu kamu mau cepat lulus atau enggak. Kalau mau cepat lulus, ayo sama saya bimbing. Kalau enggak, jangan ke saya. Pusing saya kalau lama-lama tuh. Susah dipanggil, segala macam. Itu pengalaman saya sebelumnya kan seperti itu. Anak-anak 2004 sampai 11 itu selalu saya tekan, kalau kamu enggak rajin, udah jangan sama saya bimbingan deh. Ya, anak sekarang terpacu itu. Jadi ada beberapa bimbingan saya paksa aja walaupun magang, maka terpaksa Sabtu Pak Muklis. Bimbingannya Sabtu karena mereka kan pada magang ya. Jadi nggak ada waktu. Kadang malam juga, bimbingan jam 6:30 malam bimbingan. Kalau nggak bisa Sabtu malam bimbingan. Tapi yang bimbingan itu hanya 1 orang, saya bisa 1-2 orang aja. Seperti Sabtu. Dan mereka semangat semua Muklis, dari bimbingan semangat semua karena saya kejar terus. Saya punya grup WA, dan kalau nggak datang saya WA mereka, gimana nggak datang kamu, segituin aja. Mau cepat mau enggak gitu ya. Kecuali ada masalah, biasa masalah bisa karena sakit ya, karena sakit, kemudian karena orang tua sakit juga, kemudian masalah biaya itu mungkin mereka terhambat untuk bikin skripsi. Jadi kalau mereka biaya, terpaksa mereka kerja dulu Pak Muklis, jadi terpaksa skripsi mereka itu dulu. Itu kasus-kasus selama ini seperti itu. Jadi kalau yang baru-baru ini saya tanya, coba bikin skripsi atau kerja, pilih salah satu. Kecuali kalau ekonomi keluarga ya, terpaksa kerja. Tapi kalau ada mahasiswa kerja bukan karena masalah ekonomi, masalah pengen duit aja Pak Muklis. Jadi saya pikir mau skripsi atau kerja, kalau enggak. Ngerasain pengen dapat duit ya. Iya, itu Pak Muklis. Makanya ini termasuk yang saya paksa di Setiara nih. Banyak lagi yang lain nanti mau ujian sempro juga nih dalam minggu depan. Oh gitu, ya. Beberapa orang mau ujian. Ya Pak, makasih Pak Muklis. Bagus, ya Pak. Kalau nggak ada lagi, akhirnya sampai kita penghujung acara sidang proposal ini. Mbak Tiara segera dirubah
Paling lama Baik, seminggu ya, paling sama seminggu nanti hubungi Pak Muklis sama Bu Asri ya. Kalau Baik, selesai, Pak. Siap, Pak. nanti baru Iya. ke saya. Oke, makasih banyak. Saya tutup sempro ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muklis, Bu Asri Iya, atas Bu Asri, waktunya. Bu Asri. Terima kasih Terima Pak kasih Sparta. banyak. Iya, sama-sama. Ya, Iya, sama-sama. ya baik. Assalamualaikum. Izin live. Saya live dulu Tiara ya.